Hai kelas 2, senang sekali. Hari ini Teacher Anton dapat menyapa kembali kalian dalam pelajaran komputer. Ya, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang alignment, bagaimana kita mengatur paragraf pada dokumen kita. Kalau kalian masih ingat, ada 4 macam alignment. Yang pertama ada align left, ada center, ada align right, kemudian ada justify, ya. Apakah kalian sudah mengerti semua? Oke. Untuk pelajaran komputer kita hari ini, kita akan belajar fitur baru pada Google Documents. Oke. Nah, ketika mengetik kata atau kalimat pada dokumen, ada kalanya kita membutuhkan variasi penulisan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Untuk apa? Tujuannya adalah agar teks dokumen yang kalian ketik itu menjadi lebih menarik dan terlihat lebih profesional. Oke. Nah, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan fitur bold, italic, dan juga underline yang ada pada Google Documents. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi masing-masing fitur tersebut dan bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita bahas pada materi Google Docs berikut ini. Pertama-tama, teacher akan buka terlebih dahulu Google Documents, oke. Google Docs. Kemudian teacher Anton akan pilih Start New Blank Document, ya. Oke, kalau kalian lihat fitur-fitur di atas ini sudah banyak ya yang kita pelajari. Kemarin kita baru saja belajar tentang aligns ya. Ini ada left align atau rata kiri, ada center berarti dia rata tengah, right align berarti dia rata kanan, kemudian justify dia rata kanan dan kiri. Nah, hari ini kita akan belajar fitur bold, italic, dan underline. Letaknya di mana? Ada di sini. Ini adalah icon dari bold atau shortcutnya adalah Ctrl B. Lalu ada italic, ikonnya lambangnya adalah huruf I miring. Kemudian ada underline, dia ikonnya adalah U, ada garis bawahnya. Nah, fungsinya untuk apa? Kita mulai dari bold dulu ya. Nah, bold ini adalah salah satu fitur pengeditan teks yang digunakan untuk mencetak huruf tebal atau menebalkan suatu teks atau huruf pada Google Documents. Icon bold itu dilambangkan dengan huruf B tebal ya. Dalam penerapannya biasanya kalau dibuat untuk mengetik itu digunakan untuk menulis judul atau subjudul. Contohnya seperti ini. Misalnya teacher punya judul adalah belajar komputer, ya. Kemudian teacher mau memberi huruf tebal pada tulisan ini karena ini judul, oke? Maka yang harus kalian lakukan, langkah pertama adalah kalian seleksi dulu, oke? Atau blok kata-kata atau kalimat ini, ya. Jika sudah, kalian bisa klik icon B atau bold yang ada di toolbar, oke. Kemudian ketika kita klik, apa yang akan terjadi? Nah, huruf atau kalimat yang kita seleksi atau kita blok itu akan menjadi huruf tebal. Oke. Nah, sedangkan untuk mengembalikannya ke teks semula atau tanpa huruf tebal, kalian bisa seleksi lagi, kemudian kalian klik icon bold, kita nonaktifkan, kita kembalikan. Nah, tulisan akan kembali seperti awal ya. Jadi itu tadi adalah fitur bold yang ada pada Google Documents. Biasanya fitur bold itu untuk menulis judul, misalnya teacher besarkan ya, belajar komputer. Lalu judul itu kan
biasanya posisinya selalu di tengah ya. Kita ingat kita sudah belajar tentang align. Kalau kita mau ubahnya di tengah, kita tinggal klik aja apa? Center. Nah, kemudian kita akan beri huruf tebal pada judul kita. Kita blok, kita seleksi, lalu kita klik icon B. Nah, oke. Itu tadi yang pertama tentang bold ya. Sekarang yang kedua, teacher kembalikan di sebelah kiri ya. Oke. Yang kedua itu ada italic. Oke. Shortcutnya adalah Ctrl I. Ini digunakan untuk menulis huruf atau kata atau kalimat miring. Ya. Dalam penerapannya, italic ini biasa digunakan untuk menulis kata atau kalimat yang mengandung bahasa asing atau bahasa ilmiah. Oke. Sekali lagi, ikonnya adalah I, berada di sebelah bold dan underline. Kita coba ya, misalnya. Oh, ini masih bold ya. Teacher nonaktifkan dulu boldnya. Kemudian teacher akan ketik. Misalnya apa ya? Bahasa Inggris singa adalah lion. Nah, dalam kalimat ini, mana yang mengandung bahasa asing? Oke, ya betul sekali. Lion adalah bahasa asing, ya. Bahasa asing itu bukan bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris. Biasanya dalam penulisan bahasa Indonesia, itu bahasa asing ini disertai dengan huruf miring untuk penulisannya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fitur italic. Fitur italic pada dokumen kita atau tulisan kita. Caranya hampir sama seperti bold. Kita akan seleksi atau blok tulisan yang mengandung bahasa asing ya. Di sini lion. Kemudian kita tinggal aktifkan icon I miring atau disebut dengan italic ya. Kita tinggal klik aja. Kalau kita klik berarti dia aktif. Nah, ini dia. Ini adalah penulisan huruf miring fungsinya ya. Kalau kita mau mengembalikan lagi di huruf semula, kita bisa seleksi, kemudian kita bisa nonaktifkan italicnya ya, italicnya. Nah, bagaimana? Oke, teacher kembalikan ya. Teacher ulangi lagi, kita blok, kita seleksi, kemudian kita klik italic. Oke. Itu tadi yang kedua tentang fitur italic pada Google Documents. Kemudian yang terakhir kita punya underline. Underline ini adalah fitur pada Google Docs yang fungsinya untuk membuat garis bawah pada teks. Oke. Penggunaannya biasanya untuk menegaskan kata atau kalimat yang penting pada tulisan. Oke. Sekali lagi, penggunaannya itu biasanya untuk menegaskan kata atau kalimat yang penting pada tulisan, ya. Icon underline itu dilambangkan dengan huruf U yang bergaris bawah. Ini dia. Dia berada di nomor 3 ya. Jadi pertama itu bold, italic dan juga underline. Oke. Nah, misalnya teacher akan gunakan kalimat ibu kota Indonesia adalah apa? Jakarta. Ya. Nah, di sini teacher melihat ada kata penting. Kata pentingnya yaitu adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Berarti kata penting dari kalimat ini adalah Jakarta, ya. Karena dia adalah merupakan jawaban dari ibu kota Indonesia. Ya, maka dari itu ini teacher anggap adalah kata yang penting. Kalian bisa hampir sama seperti bold, italic ya. Kalian seleksi atau blok dulu tulisannya. Kemudian kalian klik fitur atau icon U yang digarisbawahi, underline. Kita klik. Nah,
Ini adalah contoh penggunaan underline dalam Google Documents ya. Bagaimana? Kalau ingin mengembalikan lagi bagaimana? Kita bisa seleksi atau blok lagi tulisannya. Kemudian kita nonaktifkan underline-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, teacher kembalikan lagi ya. Kita blok seleksi lalu tekan underline. Bagaimana kelas 2? Apakah kalian sudah mengerti? Ya, itulah fungsi masing-masing fitur dan cara menggunakannya pada Google Documents. Oke. Nah, mudah bukan? Ya, bold, italic, dan underline itu memang merupakan fitur yang digunakan di setiap dokumen kita. Jadi, kalau misalnya kalian melihat ada tulisan atau bacaan, dan tiba-tiba di tulisan itu ada tulisan yang tebal, ada tulisan yang miring, atau ada tulisan yang digarisbawahi, sekarang kalian tidak perlu bingung lagi bagaimana cara membuatnya di Google Documents. Oke, karena kita sudah belajar hari ini, ya. Nah, teacher punya soal untuk kalian berlatih di rumah. Kalian bisa kerjakan pada Google Docs yang sudah teacher sediakan di Google Classroom. Oke. Selamat mengerjakan kelas 2. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.